No, menurut saya kamu nggak bisa pakai sumber teori ini nggak relevan gitu loh dengan apa yang menjadi judul kamu. Menurut saya ini nggak bisa, ya. Menurut saya ini nggak bisa kamu bawa, sumber teorinya harus kamu rubah. Akhirnya nanti judulnya kamu harus rubah, ya kamu harus rubah total. Halo teman-teman Slim semuanya, jumpa lagi di Seven Production. Dan teman-teman, kali ini kita akan coba mengangkat pembahasan yang paling sering ditanyakan, yang pastinya setiap kali teman-teman masuk kuliah pasti akan berhadapan dengan satu kegiatan ini yang disebut dengan skripsi. Ya, seperti apa saja teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan dosen-dosen penguji pada saat skripsi atau ujian skripsi? Yuk kita simak videonya. Namun teman-teman, jangan pernah lupa untuk memberi adalah yang terbaik buat kita, karena dengan memberi kita menjadi lebih kaya lagi. Salah satunya berikan tombol subscribe, like, share, dan komen untuk channel gua ini. Oke, kita langsung lihat saja penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan dosen pada saat skripsi. Check it out. Nah, baik teman-teman, ada pun pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh dosen penguji. Yang pertama adalah fokus kepada teknis penulisan. Nah, teman-teman harus diingat ini masalah yang sebenarnya kecil tapi tidak boleh disepelekan dan memang paling sering juga ditanyakan oleh dosen-dosen. Salah satunya teknis penulisan itu adalah yang paling penting, bagaimana kamu mengutip sumber teori dari teori yang orang lain punya. Nah, teman-teman jangan sampai lupa bagaimana kamu harus mencantumkan, terus cara mencantumkannya di paragraf kamu seperti apa. Berikutnya juga jangan sampai tidak ditaruh di daftar pustaka, ya. Berikutnya teknik penulisan juga berbicara tentang bagaimana penggunaan kata bahasa Inggris biasanya harus dimiringkan seperti itu ya. Dan juga kamu harus berbicara tentang margin juga, 4333 biasanya. Nah, itu jangan disepelekan. Paragrafnya juga double spasi, ya. Dan ini pastinya sesuai dengan pedoman yang berlaku di kampus tempat kamu kuliah. Nah, tapi pada umumnya biasanya penulisan seperti itu. Ada juga kalau pada saat saya jadi mahasiswa sama dosen, bagaimana kamu membuat tabel. Tabel itu biasanya jangan sampai juga salah. Judul dari si tabel harus dibuat di atas, terus sumbernya harus taruh di bawah. Penulisannya, huruf atau fontnya juga harus kamu perhatikan. Seperti itu. Nah, berikutnya juga kamu jangan sampai lupa bahwa kalau seandainya kutipan dari teorinya sampai 5 baris atau lebih dari 5 baris atau panjang, itu biasanya kita akan membentuk paragraf baru seperti itu. Nah, jadi teknis penulisan silakan melihat kepada panduan penulisan dari kampus tempat kamu kuliah. Yang pastinya berbeda-beda tiap kampus. Namun kalau soal ditanyakan pada saat sidang, relatif hampir semua dosen senang atau mungkin paling sering bertanya. Pasti ada pertanyaan ini di sidang. Oke? Nah, berikutnya teman-teman, yang kedua, kita berbicara tentang pertanyaan yang fokus kepada pengelolaan data. Fokus pengelolaan data ini lebih kepada misalnya kalau kamu jenis penelitiannya kuantitatif, dosen paling sering bertanya tentang bagaimana SPSS yang kamu gunakan, ya. Terus bagaimana misalnya paling simpel nih, oke, berapa jumlah populasi kamu? Gimana cara kamu menarik sampel kamu? Ya, itu pasti akan sering ditanyakan. Nah, memang sudah ada tercantum di kamu punya proposal gitu ya, atau kalau di skripsi berarti penulisan kamu gitu loh. Tapi tetap aja kita akan sangat senang bertanya untuk menguji sebenarnya seberapa paham kamu dengan yang kamu tulis. Jadi berikutnya juga mau gue katakan, teman-teman tuh harus mempersiapkan pertanyaan seperti pengelolaan data. Jujur gue memang nggak mengerti tentang statistik dan tidak terlalu paham dengan SPSS, tapi teman-teman belajarlah dari teman-teman yang mengerti atau dosen dari mata kuliah tersebut, karena cara kamu mengelola data itu akan menjadi penting nantinya pada saat kamu menjawab. Nah, buat teman-teman juga yang mengambil jenis penelitian kualitatif, bukan berarti kamu akan lebih mudah, no. Jadi kita dosen biasanya juga akan mempertanyakan teori-teori apa saja yang kamu ambil dan bagaimana kamu menghubungkan teori yang kamu punya itu dengan analisa kamu. Nah, kita nggak pingin analisa kamu itu menjadi sebuah subjektif ya, menjadi sebuah pendapat dari kamunya sendiri, sehingga tidak
membuat penelitian kamu itu menjadi lebih objektif. Ya, seharusnya kan kamu harus bisa tuh kita bilanglah mensinkronkan apa yang menjadi sumber teori, terus kamu olah dan itu menjadi sebuah kesimpulan baru untuk penelitian kamu. Nah teman-teman, jadi persiapkan saja jawaban kamu untuk pertanyaan yang fokus kepada pengolahan data ini. Jadi sebaiknya kamu harus bisa benar-benar punya sebuah kesimpulan yang itu lebih objektif, tidak lebih kepada pernyataan pribadi kamu ya, yang sifatnya lebih subjektif. Karena memang kualitatif juga harus mengadu antara teori yang kamu pegang dengan fakta yang ada di lapangannya sendiri. Ya, seperti apa kamu menganalisanya. Nah, yang ketiga teman-teman, ini juga paling sering ditanyakan, yaitu adalah di mana dosen penguji fokus kepada judul kamu, ya. Nah, biasanya mereka akan mempertanyakan ini, oke, saya ngambil dari judul kamu aja deh. Oke, judul kamu seperti ini, rumusan masalah kamu seperti apa. Nah, ini anak-anak dari pertanyaannya. Terus akan dilihat kesimpulan kamu seperti apa. Nah, jadi kamu harus bisa memastikan bahwa antara rumusan masalah atau identifikasi masalah kamu itu sinkron dengan kesimpulan kamu. Nah, seringnya mahasiswa banyak nggak ngerti juga kesimpulannya dia berbicara apa, ternyata rumusan masalahnya berbicara apa. Nah, ini harus teman-teman kuasai. Terus judulnya juga itu harus benar, karena kan bagaimanapun juga judul kamu itu ya, cara kamu membelahnya itu, cara kamu mengiris judul kamu adalah dengan daftar dari rumusan masalah kamu. Kamu ini harus berpikir juga daftar pertanyaan semacam lokasi ya, lokasi objek penelitian kamu seperti apa. Ini juga akan menjadi pertanyaan berikutnya, detail-detailnya. Kamu mau ngambilnya kenapa di tempat itu. Nah, jadi teman-teman, fokus pertanyaan kepada judul ini sebenarnya kita dosen penguji itu ingin membuktikan aja apakah kamu satu menguasai judul kamu, sehingga sebenarnya kamu akan jadi revisi besar atau revisi kecil tergantung dari cara kamu menjawab dan bagaimana kualitas dari jawaban kamu sendiri pada saat sidang nantinya. Ya, di fokus kepada judul ini juga sebenarnya mau gue bilang bahwa jawaban lu menentukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari dosen penguji. Contohnya saja kalau misalnya lu berbicara di judul tentang SOP ya, ternyata di pembahasan lu berbicara tentang job desk. Nah, ini kan sudah berbeda gitu loh. Jadi antara job description dengan SOP, standar operasional prosedur, itu berbeda sekali. Ya, itu berbeda walaupun dia ada punya kemiripan gitu. Nah, ini akan membuat kamu nantinya bisa jadi revisi besar atau mungkin revisi kecil. Jadi fokus kepada judul ini, mau gue bilang sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya tergantung dari jawaban kamunya. Dia akan punya anak-anak pertanyaan lainnya tergantung dari bagaimana kamu menguasai penelitian atau penulisan yang sudah teman-teman buat. Nah, berikutnya teman-teman, fokus yang keempat adalah fokus pertanyaan kepada mindset si dosen penguji sendiri. Sekali lagi teman-teman, ada begitu banyak dosen-dosen yang memang dia sebenarnya menguji aja kamu itu sangat menguasai nggak penelitian kamu. Jadi dia menguji dengan mindset, contohnya gini lah, misalnya kamu ngambil tema atau judul tentang marketing gitu ya, terus kamu membahas tentang bagaimana ilmu pemasaran, sementara yang kamu pakai rumus pemasarannya itu tentang diferensiasi, tapi menurut dosennya sendiri bahwa kenapa nggak dipakai yang 7P, price ya, pricing gitu ya, promotion, people dan lain sebagainya itu. Nah, jadi itu sendiri biasanya keinginan dosennya ingin melihat seperti apa sih mahasiswa ini menguasainya. Jadi sekali lagi jangan menjawab berdasarkan subjektivitas kamunya, tapi lebih kepada teori apa yang kamu pegang. Nah, salah satunya adalah misalnya kalau kamu topiknya marketing, ternyata sumber teori yang kamu ambil yaitu dari Michael Leboeuf gitu ya. Tapi dosen pengujinya ngerasa bahwa kenapa sih nggak ngambil dari ahli marketing dunia semacam Philip Kotler gitu ya. Kan ini sudah paling sering digunakan. Nah, sehingga kamu harus benar-benar punya jawaban yang bisa benar-benar diterima ya, terutama secara logis gitu ya. Jadi teman-teman silakan, kamu juga perlu yang namanya batasan masalah itu kamu isi gitu ya, jangan sekedar hanya copy paste saja. Jadi batasan masalah itu membantu kamu menjawabnya. Nah, jadi juga kita ingin tahu seperti itu. Biasanya juga dosen punya anak-anak pertanyaan dari fokus yang keempat ini, bagaimana
kok kamu punya sumber teori Michael Lobob misalnya, terus dia bercerita seperti ini, kenapa hanya 3 saja poin yang kamu bahas sementara ada 5 poin yang sebenarnya diterangkan di sumber teorinya. Nah, berikutnya juga pertanyaan paling sering adalah kenapa pembahasannya hanya sebatas ini saja? Kamu baca nggak kelanjutannya dari buku dari si Michael Lebownya? Nah, dia bercerita panjang lebar loh tentang hal ini di sini. Tapi kenapa kamu nggak mengungkit atau nggak ngebahas itu secara mendalam? Padahal itu yang pokok pentingnya. Nah, teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan kembangannya. Dan terkadang ada juga tuh dosen-dosen yang justru menantang kamunya gitu. No, menurut saya kamu nggak bisa pakai sumber teori ini nggak relevan gitu loh dengan apa yang menjadi judul kamu. Menurut saya ini nggak bisa, ya. Menurut saya ini nggak bisa kamu bawa, sumber teorinya harus kamu rubah. Akhirnya nanti judulnya kamu harus rubah, ya kamu harus rubah total. Nah itu sering terjadi juga pertanyaan dosen seperti itu. Nah teman-teman silakan dipersiapkan, oke? Baik teman-teman, fokus pertanyaan yang terakhir yaitu lebih kepada di luar dugaan ya, di luar dugaan. Artinya sebenarnya ini gue banget lah kalau gue bisa bilang. Gue selalu berusaha untuk bertanya sesuatu yang lebih membekali skill pengalaman mahasiswanya daripada kepada metodologi penelitiannya atau format penulisannya. Nah, gue sebenarnya bertanya seperti ini lebih kepada bagaimana mahasiswa itu punya mindset gitu ya, punya pola pikir, karena pola pikir akan sangat bagus menjadi modalnya ketika nanti dia lulus dan bekerja atau berwirausaha. Nah contoh-contohnya kalau pertanyaan ini, contohnya gini ya, kalau teman-teman itu ngambil tentang tamu VIP, kebetulan kita karena di perhotelan, bagaimana menghandle tamu-tamu VIP. Nah pertanyaan gue memang tidak akan seputar kepada penulisan dan yang lain-lainnya. Gue akan bertanya justru, nah biasanya mahasiswa kita, dia pada saat skripsi ngasih semacam snack lah ya buat dosennya. Misalnya dikasih dia bread, roti gitu ya. Nah roti ini gue akan tunjukkan kepada si mahasiswanya dan bertanya, kamu bisa nggak menjelaskan ke saya apa ingredients, ya, apa saja bahan-bahan baku untuk membuat sebuah roti ini. Nah dia harus bisa menjawab tuh ya. Terus biasanya pertanyaan gue juga kalau dia berbicara tentang tamu VIP, pertanyaan saya justru, oke, kamu silakan berdiri, pandangan mata kamu ke saya saja, tidak kemana-mana, jawabnya langsung saya spontan. Ada berapa kancing yang ada di kemeja yang kamu pakai saat ini? Nah pertanyaan ini menjadi penting teman-teman, karena apa? Karena gue pingin mahasiswa itu mengerti esensi dari misalnya topik yang diangkat. Dia tamu VIP. Tamu VIP itu berarti berbicara product knowledge, attitude kita seperti apa. Nah, salah satu product knowledge atau attitude yang harus kita kuasai adalah kita harus menguasai apa saja yang kita jual kepada tamu VIP kita. Kalau misalnya kita saja nggak menguasai diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menguasai tamu kita? Jadi esensi-esensi seperti itu yang gue pengen perkenalkan sama mahasiswa supaya nanti ketika dia lulus, dia punya modal yang cukup baik. Artinya pay attention to detail. Artinya dia benar-benar peka terhadap hal-hal yang kecil yang tidak menjadi perhatian orang banyak, tapi ketika ditanyakan kepada dirinya dia sudah siap. Nah, kalaupun ada pertanyaan lanjutan dari fokus kepada yang kelima ini, fokus di luar dugaan ini, gue mungkin bicara tentang bagaimana kamu pada saat melaksanakan penelitian, orang-orangnya seperti apa, hambatannya seperti apa yang bisa kamu pelajari, apa yang benar-benar bisa menjadi poin penting kesimpulan dari penelitian yang kamu buat. Jadi ini tidak menyentuh langsung kepada penulisan dan penelitiannya, tapi lebih kepada apa hal-hal di luar non teknis yang kamu dapatkan dan itu punya value sehingga kamu harus bisa bagikan ke kita dosen-dosen penguji, terutama nanti kepada pembaca-pembaca dari penulisan yang sudah kamu buat. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut gua persiapkanlah jawaban yang sebaik mungkin, terlebih lagi persiapkan diri kamu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah baik teman-teman, itu aja sekiranya 5 fokus pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh dosen penguji pada saat kamu sidang skripsi. Gue berharap teman-teman semua bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi ya, untuk bisa lulus dengan nilai terbaik ya. Itu saja dulu, mungkin kalau ada teman-teman yang pingin bertanya silakan isi di kolom komen ya, nanti kita akan membuat video berikutnya bercerita tentang skripsi lagi.
Oke, sekali lagi teman-teman, lebih banyaklah berbagi pada saat zamannya pandemik ini, terutama berbagi untuk memberikan subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman, zubre. Jangan lupa teman-teman semuanya. Oke, thank you very big and God bless you all.